Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Umroh akhir tahun plus Daurah Parenting Islami bersama Ustadz Hanan Yasir MA, Ustazah Imro'atul Azizah, 2 kali sholat Jumat. Kelas Daurah Parenting setiap hari. Konsultasikan dan daftarkan diri Anda sekarang juga. Mari kita ikut serta dalam pembebasan tanah wakaf untuk pembangunan Masjid Mutiara Hikmah. Estimasi kebutuhan dana sebesar Rp1.125.000.000. Bagi Anda yang ingin menyalurkan donasi, bisa melalui rekening Bank BSI di nomor rekening 2200220245 atas nama Masjid Mutiara Hikmah. Akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah. Sebelum kita memasuki hadis yang kelima, izinkan saya, sepertinya kemarin ada tugas untuk saya ya, Ustazah. Masih ingat enggak? Ya kan? Ada tugas untuk saya dan saya sampaikan dulu di awal, khawatir nanti lupa. Sudah saya sampaikan ke Mbak Mia tadi malam. Ya. Saya sampaikan kepada para jamaah, mohon dilihat di hadis yang keempat. Kemarin ditanyakan oleh saudari kita Mbak Mia bahwa ketika saya membaca hadis innal abda la yatakallamu bil kalima ma yatabayyanu fiha yazilu biha finnar ab'ada mimma bainal masyriqi wal maghrib. Dan di buku teman-teman semuanya, kalau yang di buku kecil mimma, di buku yang dibagi oleh Majelis Ta'lim Hasanah, di sini disebutkan yazilu biha finnari ab'ada ma bainal masyriqi wal maghrib. Dan hadis ini muttafaqun alaih, disebutkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari. Imam Muslim nomor hadis 7481, Imam Bukhari nomor hadis 6477. Disebutkan di dalam Sahih Muslim lafaz atau matan hadisnya dengan menggunakan kata ma. Jadi yang di buku teman-teman yang dibagi oleh panitia dari kajian Majlis Ta'lim Hasan itu sudah benar. Ma bainal masyriqi wal maghrib. Sudah ya? Rampung nggih tugasnya nggih? Alhamdulillah. Baik. Setelah saya menyelesaikan tugas saya yang kemarin PR. Jadi PR-nya ini kadang untuk gurunya, kadang untuk teman-teman semuanya. Semuanya dikerjakan. Dan kenapa teman-teman kita itu harus mengerjakan PR? Ya baik itu dari guru kita maupun dari yang lain, karena dalam PR itu ada maslahat untuk kita. Nggih mboten? Kan saya sering tuh bilang, ayo ibu-ibu PR gitu ya. PR bilang ke suaminya, terima kasih wahai suamiku, jazakumullahu khair. PR-nya kan mudah-mudah. Itu dikerjakan. Walaupun saya tidak bertanya kepada ibu-ibu siapa yang sudah mengerjakan PR, tapi kita harus punya tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sebagai rasa tanggung jawab kita kepada Allah, makanya kita kerjakan PR tersebut. Jikalau itu adalah sebuah tugas dari seorang guru, dan ini yang akan menjadikan ilmu seorang murid itu barakah. Ya, Masya Allah, Masya Allah. Seorang yang mendapatkan keberkahan ilmu itu bukan karena lamanya dia belajar, bukan pula karena hafalannya yang banyak, bukan pula karena kekuatan yang Allah berikan di dalam akalnya, bukan. Tapi terkadang Allah berikan kepada seorang hamba ilmu yang bermanfaat itu karena adab ia ketika mengambil ilmu dari seorang guru. Masya Allah, ini catat baik-baik. Jadi yang kita pelajarikan selama ini pengennya itu bermanfaat. Nggih mboten ibu-ibu? Iya. Maka di antara kata para ulama, termasuk di dalamnya Ibnul Mubarak mengatakan bahwa di antara cara agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat adalah prosesnya. Dilihat bagaimana adab kita kepada seorang guru, bagaimana adab kita terhadap majelis ilmu, bagaimana adab kita terhadap ilmu itu sendiri. Nah, berarti kalau mengerjakan PR itu berarti bagian dari adab kita terhadap ilmu, adab kita terhadap guru. Ya, berarti kita adalah orang yang bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan oleh seorang guru. Juga ketika seorang guru memberikan PR, artinya kita sedang memurojaah kembali, mengevaluasi kembali apa-apa yang disampaikan oleh guru kita.
Imam Malik rahimahullahu taala, kenapa Imam Malik ini teman-teman menjadi orang yang Masya Allah kehidupannya tuh sangat disegani oleh banyak orang, ilmunya tuh didengar, sampai seorang khalifah di zamannya Imam Malik, ya Imam Malik bin Anas, ya Imam Darul Hadis, Imam Darul Hijrah, beliau itu perkataannya, fatwanya beliau, ilmunya beliau itu didengar oleh khalifah. Bukan hanya rakyat yang mendengar apa yang disampaikan oleh Imam Malik, tapi Imam Malik apa yang diucapkannya, apa yang difatwakannya itu didengar oleh raja. Suatu hari pernah ada sebuah kejadian di mana raja ini ketika ia mengucapkan sesuatu kepada istrinya. Jadi raja ini, beliau awalnya sedang berbincang dengan istrinya. Kemudian secara tidak disengaja waktu itu raja mengatakan kepada istrinya, kalau engkau malam ini ya masih makan apa yang ada di dalam kerajaanku, menginap di dalam kerajaanku, maka malam ini pun aku ceraikan engkau. Dan itu waktu itu raja tidak sadar berkata demikian. Setelah diberitahu oleh istrinya mengatakan, rajanya mengatakan, wahai paduka, wahai raja, berarti saya untuk malam ini tidak bisa menginap di kerajaanmu. Kenapa? Karena kalau saya menginap di bagian dari kerajaanmu berarti saya sudah cerai darimu. Sampai raja ini bingung. Setelah disadarkan oleh istrinya, dia bingung, oh saya mengatakan itu ya. Dan ini hati-hati, perkataan yang tidak boleh dijadikan sebuah mainan adalah ketika seseorang mengatakan masalah perceraian, baik itu secara jelas maupun secara tidak langsung. Maka semua ahlul ilm ya ditanya oleh raja ini, dan mereka jawabannya bingung. Ya karena nggak mungkin istri ini keluar di malam hari ini untuk keluar dari bagian kerajaan yang ada di kota tersebut. Karena raja ini punya kerajaan yang kalau dia tempat wilayah kerajaan yang kalau dia berjalan itu harus kurang lebih 2 hari 2 malam. Coba gimana? Malam ini istrinya nggak boleh tidur di tempat yang wilayah dalam kerajaan. Padahal untuk keluar dari wilayah kerajaan itu 2 hari 2 malam. Bingung apa bingung, Bu? Semua bingung. Maka ketika itu raja diingatkan oleh Allah dengan adanya Imam Malik. Ya, maka raja pun mengutus seseorang ya untuk bertanya kepada Imam Malik. Dan Imam Malik berkata, Masya Allah ya, Masya Allah, inilah keberkahan suatu ilmu. Kata Imam Malik, wahai raja, sekarang bawa istrimu ke rumahnya Allah, ke masjid, nginep di masjid. Ya, nginep di mana, Bu? Di masjid. Dan kata Imam Malik, kenapa kok nginep di masjid? Agar tidak terjadi perceraian, karena masjid ini bukan bagian dari kerajaanmu. Ini adalah bagian dari rumahnya Allah. Masya Allah. Dan akhirnya Masya Allah istri ini tidak jadi diceraikan oleh raja. Ya, benar malamnya menepati janjinya nginep di masjid di rumahnya Allah, dan besoknya kembali lagi kepada suaminya. Dari peristiwa itu raja ini berkata kepada para rakyatnya, tidak ada ulama yang bisa didengarkan perkataannya kecuali Imam Malik. Ya. Dan ibu-ibu tahu bagaimana proses Imam Malik ketika mengambil ilmu dari Rabi'ah. Dulu Imam Malik ketika akan mengambil ilmu dari Rabi'ah, maka ibunya sudah mewanti-wanti. Ini loh, yuk kita belajar lagi. Apa kata ibunya ya Imam Malik? Wahai Malik anakku, berangkatlah engkau kepada Rabi'ah untuk belajar adab darinya. Berarti pondasi ilmu itu harus didasari dengan iman, harus didasari dengan adab, agar kelak Allah Azza wa Jalla memberikan keberkahan di dalam ilmu kita, agar kelak apa yang kita dapatkan itu bermanfaat untuk orang banyak. Ya. Jadi bukan hanya pandai-pandaian dalam menghafal saja, ya numpuk ilmu, enggak. Adab itu adalah proses dalam meraih ilmu yang bermanfaat. Ya, baik. Nah, di antara yang akan kita pelajari bersama, ibu-ibu, kita balik ke kitab ya, yaitu di hadis yang kelima. Silahkan dibuka di halaman 7. Apa yang disebutkan di sini? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda,
Innallaha yagharu wa ghairatullahi an ya'tiyal mu'minu ma harramallahu. Muttafaqun alaih. Di dalam hadis ini disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, Innallaha ta'ala yaghar, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu cemburu. Dan kita tahu ibu-ibu, yang namanya cemburu itu biasanya apa? Definisi dari cemburu. Apa cemburu itu? Ibu-ibu pernah cemburu atau enggak? Enggak pernah cemburu? Pernah cemburu? Cemburu kenapa? Coba saya tanya Mbak Bulisa ya. Bu Lisa, bagaimana kabar ayah Anda? Sudah keluar dari rumah sakit? Keadaannya hari ini sudah lebih membaik. Masya Allah, Masya Allah. Semoga perjalanan Bu Lisa untuk menjenguk ayah tercinta dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ibadah, amal salih yang akan menghantarkan Bu Lisa beserta keluarga ke dalam syurganya. Amin. Bu Lisa pernah cemburu kepada siapa? Suami? Masya Allah. Kenapa suaminya? Oh, kalau suaminya ngobrol sama perempuan, kalau sama ibunya? Oh enggak, kok sama perempuan yang bukan mahram maksudnya ya? Oh iya, perempuan yang bukan mahram, Masya Allah, fitrah. Ya berarti masih bagus. Sifat kita itu cemburu. Baik itu kita cemburu kepada suami kita ketika suami kita mengobrol dengan perempuan yang bukan mahram, ataupun suami kita cemburu kepada kita manakala kita mengobrol dengan laki-laki yang bukan mahram. Berarti cemburu itu adalah sebuah perasaan, ya kan? Cemburu itu perasaan dah. Kalau bahasa mungkin ada yang bilang tuh dia sebuah emosi juga ya. Cemburu gitu, rasa kan? Sebuah perasaan yang kita itu pasti akan merasakannya manakala kita tidak suka, ya, kita tidak suka kepada orang lain, ya, dibandingkan dengan diri kita, itu cemburu, ya. Dan ibu-ibu tahu cemburu itu adalah tanda cinta seseorang, tanda sayang seseorang, akan ada muncul rasa cemburu. Kalau kita nggak cinta ke suami kita cemburu apa enggak? Enggak. Kalau kita nggak sayang kepada suami kita cemburu apa enggak? Enggak. Maka ketahuilah kalau manusia saja cemburu kepada orang yang dicintainya sebagai bukti cinta dan bukti sayang, maka Allah pun cemburu kepada hambanya karena Allah sangat mencintai dan menyayangi hambanya. Catat ini baik-baik. Jadi kenapa Allah tuh mesti cemburu kepada hambanya? Karena Allah tuh cinta banget ke kita. Karena Allah itu sayang banget kepada kita. Masya Allah. Kita itu kadang banyak berburuk sangkanya kepada Allah. Doa kita belum diijabah, kita langsung berburuk sangka. Padahal ternyata Allah ganti sebagai tanda sayangnya Allah kepada kita dengan apa yang lebih besar manfaatnya untuk kehidupan kita. Contoh misalnya, kita berdoa kepada Allah minta diberikan roda 4. Allah belum kasih. Ternyata Allah tahu kalau kita diberikan roda 4, kita itu akan ada timbul rasa sombong, dan kesombongan itu yang akan menghantarkan kita kepada nerakanya Allah. Maka Allah Azza wa Jalla dengan kasih sayangnya Allah belum beri kita di dunia. Rasa cintanya Allah kepada kita itu mengalahkan rasa cinta seorang ibu kepada anaknya. Masya Allah. Pernah ibu-ibu suatu hari datang, ibu-ibu membawa 2 anak kepada ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Maka ketika itu ibu ini karena nggak punya makanan minta kepada Aisyah radhiyallahu anha, kepada ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ibunda Aisyah istrinya Rasulullah, Bu, sekelas ibunda Aisyah, ya istrinya seorang pemimpin umat ini. Di dalam rumahnya tidak ada makanan kecuali 1 butir kurma. Ya Allah, kita di rumah kita bukan 1 butir, 1 kilo, ya, 1 toples. Tapi di rumah ibunda Aisyah hanya 1 butir kurma. Itu juga cuman hanya 1 butir. Dan ibunda Aisyah mengeluarkan 1 butir kurma ini untuk yang meminta-minta ini. Maka ibu ini
akhirnya dengan rasa sayangnya kepada anaknya, Masya Allah, nggak ada di dunia ini ibu yang nggak sayang kepada anaknya, nggak ada, semuanya sayang. Maka beliau, ibu ini, memotong kurmanya menjadi 2, diberikannya kepada putri yang pertama setengah, diberikannya potongan yang kedua kepada putrinya yang kedua. Dari situ Ibunda Aisyah merasa terheran-heran, kagum ya dengan kasih sayang seorang ibu ini kepada anaknya. Diceritakanlah kisah ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menandakan bahwa yang namanya perempuan di antara kebutuhannya adalah bercerita. Dia mboten ibu-ibu, pengen didengar. Walaupun suaminya nggak ngasih solusi, yang penting didengarkan aja. Dan masalahnya suami kita itu masalahnya terlalu sibuk mencari nafkah di luar, sampai tidak ada waktu untuk seorang istri bercerita tentang apa yang ingin diceritakannya. Dan Ibunda Aisyah pun menceritakan kejadian yang dilihatnya di rumah beliau. Dan ketika itu Rasulullah SAW mengatakan, sungguh kasih sayangnya Allah, cintanya Allah kepada hambanya itu jauh lebih cinta dan lebih sayang daripada cintanya, sayangnya seorang ibu kepada anaknya. Lihat tuh, ya Allah, baik banget Allah tuh kepada kita. Allah tuh baik banget, Masya Allah. Jangan pernah berburuk sangka kepada Allah, apapun itu masalah kita di dunia. Karena yakinlah Allah itu sedang memberikan yang terbaik untuk hambanya. Kalaupun ada ibu-ibu yang sedang diuji sakit oleh Allah, maka sejatinya Allah itu sayang. Kenapa? Karena Allah pengen menghapus dosa-dosanya. Allah pengen nanti kalau ketemu Allah, ibu ini diangkat derajatnya setinggi-tingginya di dalam surga. Maka Allah beri ujian sakit. Coba kalau ada orang langsung berburuk sangka kepada Allah, ya Allah, kenapa kok aku diberikan ujian sakit sedangkan yang lain tidak? Berarti berburuk sangka kepada Allah. Padahal dengan cara Allah berikan sakit itu, Allah akan angkat derajatnya. Bahkan bukan hanya dirinya yang diangkat derajatnya, tapi orang tuanya juga diangkat derajatnya oleh Allah. Anak keturunannya diangkat derajatnya oleh Allah. Lihat bagaimana efek sabarnya seorang muslim, seorang muslimah, kesabarannya kepada Allah, keridhoannya kepada Allah, ketaatannya kepada Allah itu berdampak pada seluruh lini kehidupan untuk keluarganya. Masya Allah. Lihat, saya pernah mendengar seorang syekh, yaitu Syekh Utsaimin. Beliau mengatakan bahwa ketaatan seorang hamba, ini catat baik-baik, tauhid dia kepada Allah dengan benar-benar yakin kepada Allah. Allah itu adalah zat yang maha baik, tidak ada kesulitan kecuali Allah datangkan kemudahan. Apa kata Syekh Utsaimin? Kata beliau, pernah suatu hari ada seorang laki-laki di daerah Najd, yang mana beliau itu seseorang yang sangat-sangat tegas ketika mengajarkan kepada murid-murid beliau bahwa kita itu kalau meminta hanya kepada Allah, kalau kita memohon harus kepada Allah, kita itu nggak boleh berburuk sangka kepada Allah. Terus saja mengajarkan itu kepada para murid-muridnya. Suatu hari didengar oleh pemerintah setempat, dipenjaralah ya orang ini. Dan apa kejadian yang terjadi di penjara? Setiap kali tangannya diborgol pagi harinya itu ada yang melepaskan, ya. Sampai ketika itu penjaga penjara juga bingung. Apa yang kamu perbuat? Siapa yang kamu suap dari pekerja penjara ini? Hari kedua pun begitu. Hari kedua diborgol tangannya, paginya sudah dilepaskan. Dan itu bukan manusia yang melepaskan. Yang ketiga, di hari ketiga akhirnya seluruh pegawai penjara ingin melihat kondisi yang terjadi pada laki-laki ini. Dan diaturlah ya sebuah strategi untuk tidak ada yang tidur, jadi gantian kalau mau tidur. Sampai terjadilah sebuah kejadian yang ketiga, tangannya diborgol, keesokan harinya borgolnya sudah lepas. Maka semua yang ada di dalam penjara itu, termasuk dari pekerja yang ada dalam penjara itu, meminta kepada raja setempat bahwa kalau kita jadi membunuh laki-laki ini maka akan terjadi musibah, karena dia itu adalah orang yang diberikan karomah oleh Allah Subhanahu wa taala karena ada tauhid dalam dirinya. Dan kata Syekh Utsaimin, Masya Allah, inilah bentuk dari penjagaan Allah Azza wa Jalla kepada seseorang yang benar-benar mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupannya, termasuk tidak berburuk sangka kepada Allah. Termasuk tidak berburuk sangka kepada Allah. Dan Allah Azza wa Jalla, kata Syekh Utsaimin, jaga anak keturunan beliau itu sampai hari ini menjadi orang-orang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala.
Jadi sekali lagi ibu-ibu bahwa belajar tentang Allah Subhanahu wa taala, baik itu nama-nama Allah maupun sifat-sifat Allah, itu adalah sebuah kewajiban yang harus kita lakukan. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa Allah Azza wa Jalla punya sifat cemburu. Nah, ini kita mulai nih belajar sifat. Allah punya sifat apa? Cemburu. Dari mana kita tahu bahwa Allah punya sifat cemburu? Dari hadis yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah itu punya sifat cemburu. Baik. Namun cemburunya Allah itu berbeda dengan cemburunya manusia. Beda. Bedanya di mana? Bedanya yang pertama, ya. Manusia biasanya kalau cemburu itu nggak ada aturannya. Kadang cemburu buta, ya betul. Nggak ada alasan apapun langsung cemburu. Bahkan Ibunda Aisyah pun pernah cemburu kepada Rasulullah SAW. Apa yang terjadi ketika Ibunda Aisyah ya melemparkan piring dan ketika itu masih ingat nggak ceritanya? Ketika itu Rasulullah SAW berkata kepada para sahabatnya, gharat ummukum, ya ibunda kita, ibunya kalian, Ummahatul Mukminin Ibunda Aisyah sedang cemburu. Tapi nggak jelas cemburunya karena apa? Ya. Tapi cemburunya Allah itu ada aturannya. Aturannya apa? Allah akan cemburu kepada makhluknya manakala makhluk tersebut melanggar apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelaskan aturannya? Ya bukan cemburu buta. Ya. Allah itu zat yang maha tahu apa maslahat bagi makhluknya. Apa maslahat bagi kita semuanya. Maka dibuatlah peraturan yang jelas di dalam Al-Quran dan hadis Nabi kita Muhammad SAW. Ada yang harus dilakukan, ada yang harus ditinggalkan. Semuanya untuk siapa, Bu? Untuk maslahat kita. Ya, ada jelas aturannya. Kemudian yang kedua perbedaannya, kalau kita cemburu kepada suami kita, kita cemburu kepada orang lain, yang kita pikirkan diri kita atau suami kita, Bu? Yakin? Yang penting kan kitanya kan? Ya bukan orang yang kita cemburin kitanya nih. Tapi kalau Allah enggak. Ketika Allah itu cemburu kepada makhluknya, maka yang dipikirkan oleh Allah adalah hambanya. Yang dipikirkan oleh Allah adalah kita. Masya Allah ya. Ini kemahabaikannya Allah. Dari sini kita tahu bahwa apa yang Allah Azza wa Jalla perintahkan kepada kita, apa yang Allah Azza wa Jalla larang untuk diri kita, maka itu semuanya adalah kemaslahatan untuk diri kita semuanya. Contoh misalnya, Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada kita untuk berpuasa di bulan Ramadan. Maka kira-kira puasa yang kita lakukan itu maslahat atau manfaat enggak untuk kita? Iya. Allah tidak butuh dengan makhluknya. Barang siapa yang melakukan ibadah, diantaranya adalah berpuasa, bersedekah, membayar zakat, berbakti kepada suami, menyantuni anak-anak yatim, membaca Al-Quran, itu kan semua perintah, menuntut ilmu. Maka apa yang kita lakukan dari perintah Allah, semua kebaikannya akan kembali kepada kita. Orang yang menuntut ilmu, maka baginya dimudahkan jalan ke surga. Orang yang menuntut ilmu, maka baginya akan mendapatkan bonus dari Allah, diangkat derajatnya baik di dunia maupun di akhirat. Orang yang rajin salat, orang yang rajin istighfar, maka Allah akan mudahkan kehidupannya. Orang yang bertakwa kepada Allah, maka apa kata Allah? Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Allah akan berikan solusi dari setiap problem yang ia hadapi. Semuanya untuk siapa? Kita sebagai hambanya. Dan ketika Allah melarang sesuatu, maka itu pun maslahat untuk kita. Contoh, Allah Azza wa Jalla melarang kita untuk berzina. Maslahatnya untuk siapa, Bu? Manfaatnya untuk siapa? Untuk manusia. Kalau tidak ada aturan yang jelas, ya, tidak ada larangan, tidak diperbolehkannya yang namanya berzina, nggak ada larangan itu, maka yang ada manusia itu nggak akan mengetahui siapa nasabnya, tidak akan mengetahui siapa bapaknya, nggak ada yang tahu nasabnya. Kenapa? Karena bisa jadi seorang wanita, satu wanita itu berzina dengan beberapa laki-laki. Lihat jelas nggak nasabnya? Nggak jelas.
Dan ini akan menjadikan dunia ini jadi kacau. Ya. Apalagi ditambah ibu-ibu waliyadzubillah zaman sekarang ya sudah ada, hati-hati. Tolong diwanti-wanti, kita sudah tidak lagi di akhir zaman ini kalau kita menyandarkan hidup kita kepada aturan-aturan manusia, itu maka yang ada adalah kesengsaraan. Ya, ketika ada aturan manusia dibuat, disediakan kondom, mohon maaf, untuk remaja, itu pernah dengar? Ya. Maka ketika itu kita bisa berbuat sesuatu kepada anak-anak kita. Kita katakan kepada anak kita, nak, tolong nak jauhi yang namanya perzinahan. Walaupun di masyarakat setempat sudah disediakan, mohon maaf, alat kontrasepsi ataupun kondom, maka jangan pernah dekati yang namanya zina. Ya, karena zina itu adalah fahisyah. Zina itu adalah perbuatan yang sangat menjijikan. Ya. Dan kita katakan kepada anak-anak kita, itu yang bisa kita lakukan. Kemudian yang kedua, ibu-ibu, di zaman yang sekarang sudah zaman rusak gitu ya, yang kita perkencang adalah doa. Semoga Allah Azza wa Jalla menjaga anak keturunan kita. Apa doanya? Allahumma hassin. Ya Allah, sucikanlah, hassin pakai sad. Siapa yang kita minta agar disucikan? Hassin farjahum. Ya Allah, sucikan kemaluan anak-anakku, kemaluan anak keturunanku, kemaluan ibuku, kemaluan ayahku, kemaluan semua, kemaluan kita semuanya. Semoga Allah jadikan kita adalah orang-orang yang dijauhkan dari yang namanya zina. Dan yang namanya zina itu cakupannya luas. Bukan hanya zina seorang laki-laki dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, itu semuanya masuk ke dalam perzinahan. Dan hari ini kita sudah melihat banyak sekali orang-orang yang masuk dalam perzinahan. Sampai suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkhutbah di atas mimbar, dan ini disebutkan oleh Syekh Abdul Razzaq hafizahullah taala. Apa kata Syekh Abdul Razzaq? Kata Syekh Abdul Razzaq, pernah suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar dan beliau mengatakan kepada para sahabatnya bahwa di antara bentuk cemburunya Allah kepada hambanya ketika seorang hamba itu berzina. Ya, makanya ini hati-hati, sampai disebutkan oleh Rasulullah SAW perbuatan zina tersebut. Dan hari ini kita sudah melihat banyak sekali ya masyarakat kita, anak-anak muda kita yang sudah pernah berzina. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ibu-ibu tahu kalau perzinahan, riba, khomer, miras, ya, semua sudah merajalela di suatu tempat, maka tinggal tunggu adab dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, penting bagi kita untuk beramar ma'ruf nahi mungkar, minimal beramar ma'ruf nahi mungkar ketika ada suatu kemungkaran yang ada di negeri kita, suatu kemungkaran yang ada di daerah kita. Bagaimana caranya Ustazah? Kalau yang punya kekuasaan, Allah berikan amanah kekuasaan, maka sekiranya dia sudah bisa mengatakan kepada masyarakat setempat untuk menolak adanya toko minuman keras, adanya tempat-tempat perzinahan, tempat-tempat judi. Semua maksiat itu hendaklah ia larang karena dia punya kekuasaan. Kalau tidak punya kekuasaan, maka hendaklah ia mengingkarinya dengan hatinya. Jadi kita kalau melihat kemaksiatan ibu-ibu zaman sekarang itu, serendah-rendahnya kita beramar ma'ruf adalah mengingkari dalam hati. Kalau kita nggak mengingkari dalam hati, maka Allah akan tanya kita nanti di akhirat. Allah akan tanya kepada kita di akhirat. Dan apalagi yang bisa kita lakukan, ya kita katakan kepada anak-anak muda yang sudah habis-habisan diserang ya oleh orang-orang yang tidak suka dengan Islam, dengan dijejali minuman-minuman keras, dengan dijejali perzinahan, dengan dijejali wanita setengah telanjang, dengan dijejali narkoba, ya. Ini semuanya merusak generasi anak-anak muda zaman sekarang. Maka kita katakan kepada anak-anak muda zaman sekarang, jadilah anak-anak muda yang pandai mengatur waktu. Sibukkan diri kalian dengan sesuatu yang bermanfaat, sehingga tidak ada lagi waktu syaitan membisikkan kalian untuk terjerembab ke jurang maksiat. Karena Allah tuh nggak suka, Allah tuh cemburu. Ya. Dan masya Allah ya akhwat, yang namanya maksiat perzinahan ini bukan hanya melanda anak-anak muda, tapi orang yang sudah menikah pun itu ada celah untuk setan dalam menggodanya. Ada juga orang yang sudah tua, usianya sudah di atas 50 tahun, ya rambutnya sudah beruban, ternyata masih masuk terperosok dalam
Nah, di dalam Islam orang yang dirajam itu orang yang apa tuh Bu? Dalam Islam kan ada tuh kalau orang berzina dirajam, itu aturannya bagaimana? Bagi yang sudah menikah, iya. Bagi yang sudah menikah, kalau dia tetap berzina maka dirajam. Kalau kita lihat kok begitu ya Islam ya, sebegitu keras gitu ya. Ternyata apa yang Allah Azza wa Jalla sampaikan, baik itu rajam, qisas, itu semuanya demi kemaslahatan umat, demi kemaslahatan hamba Allah. Masya Allah. Kalau tidak ada qisas, kalau tidak ada rajam di dalam Islam, ya, kalau tidak ada potong tangan, maka kejahatan akan merajalela. Masya Allah. Jadi penting bagi kita ibu-ibu sekali lagi untuk belajar apa-apa yang semestinya kita ketahui dari apa-apa yang Allah Azza wa Jalla perintahkan dan apa-apa yang Allah Azza wa Jalla larang. Termasuk di dalamnya Allah melarang kita untuk riba, Allah melarang kita untuk berzina, Allah melarang kita untuk minum minuman keras, Allah melarang kita untuk tajassus, Allah melarang kita untuk apalagi ibu-ibu? Memfitnah, Allah melarang kita untuk mengadu domba, Allah melarang kita untuk nyinyirin orang. Itu semuanya untuk maslahat kita semuanya. Dan hal-hal yang seperti ini harus kita waspadai, karena banyaknya dosa yang dilakukan oleh seorang wanita yang menyeretnya masuk neraka, diantaranya adalah dosa lisan. Dosa apa Bu? Lisan. Ya. Kalau laki-laki itu dosa yang paling banyak dilakukan laki-laki itu dosa mata. Jadi laki-laki itu kasihan kalau harus menghadapi wanita-wanita yang bersolek di depannya. Ya. Kenapa? Karena mata itu ujian bagi kaum laki-laki. Ya. Iya enggak ibu-ibu? Makanya diperintahkan bagi seorang istri ketika sedang berada di kamar dengan suaminya dia berdandan. Ya, karena memang laki-laki ini ada di matanya gitu loh. Kemaksiatan ada di dalam matanya. Kalau perempuan kemaksiatan ada dalam lisannya. Ya. Allahu Akbar. Saya tidak bisa membayangkan ya seorang laki-laki yang hidup di sebuah tempat di mana di tempat tersebut tuh setiap kali yang dia lihat itu wanita-wanita bule. Tahu wanita-wanita bule? Yang pakai baju harusnya itu baju dipakai di dalam rumah, di dalam kamar, dia pakai di luar. Nah, itu kasihan. Ya. Sebaliknya seorang laki-laki yang diberikan rezeki oleh Allah melihat wanita-wanita yang masya Allah menjaga dirinya, memakai hijab ya, syar'i, maka itu adalah sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, baik. Dan kaidahnya kalau kita belajar tentang sifat Allah, Allah itu maha cemburu, berarti kita menetapkan Allah punya sifat cemburu. Dan kaidah berlaku kalau kita belajar tentang sifat, maka kaidah berlaku ada dalam surah Asy-Syura ayat 10. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah itu adalah zat yang maha mendengar dan melihat, tapi tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah zat yang maha mendengar, tapi pendengarannya Allah berbeda dengan makhluk. Allah zat yang maha melihat, tapi penglihatannya Allah berbeda dengan makhluk. Contoh Bu, contoh nih, contoh. Ibu-ibu, apakah bisa melihat orang yang berada di luar masjid? Lihat, ibu-ibu di sini, ibu bisa lihat nggak orang yang berada di luar masjid? Nggak bisa. Berarti penglihatan kita terbatas. Allah itu tahu siapa yang ada di dalam masjid dan siapa yang berada di luar masjid. Bahkan kita pun tidak akan pernah tahu semut yang sekarang berada di sebuah pohon, yang sedang merayap di sebuah pohon, karena keterbatasan mata kita ketika hari sudah mulai gelap. Nggih mboten? Kita nggak ngelihat ya. Tapi Allah zat yang maha tahu akan mengetahui semut yang berjalan di batu hitam di malam gelapnya malam. Masya Allah, Masya Allah. Bahkan Allah itu adalah zat yang maha mengetahui daun yang jatuh ya di muka bumi itu kapan waktunya, kapan detiknya dan kapan menitnya. Bahkan penglihatan Allah bukan hanya sekedar secara zahir. Allah mengetahui setiap apa yang terlintas di dalam hati hambanya. Maka hati-hati, hati-hati lagi nih. Barangkali ada lintasan-lintasan jelek dalam hati kita, yuk mulai kita rubah, karena Allah tuh tahu apa yang terlintas dalam hati kita.
Allah tahu apa yang terlintas dalam pikiran kita. Maka hati-hati berpikir yang baik. Jangan berpikir yang tidak-tidak. Karena kalau kita berpikir yang tidak-tidak, terus kita pikirkan, maka syaitan akan membisikkan sesuatu yang tidak baik. Dan terjadilah sesuatu yang tidak diinginkan. Masya Allah. Jadi penglihatan Allah berbeda dengan penglihatan makhluk. Namanya saja sama. Ya, tapi hakikatnya berbeda. Itu yang disebut dengan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, ketika kita tahu bahwa Allah itu memiliki nama dan sifat, ya, maka hendaklah kita mempelajari makna yang terkandung dalam sifat tersebut. Bukan hanya sekedar menghafalkan nama dan sifat Allah, tapi lebih dari itu kita pun harus belajar. Ya, kenapa sih, apa manfaatnya kita itu harus belajar Asmaul Husna? Kan ini kan kita tahu cemburu itu adalah sifatnya Allah. Apa manfaatnya? Manfaatnya agar kita lebih dekat dengan Allah, agar kita lebih mencintai Allah. Berbeda orang yang pernah belajar tentang Asmaul Husna dengan orang yang tidak pernah belajar tentang Asmaul Husna. Akan berbeda orang yang hanya sekedar menjadikan Asmaul Husna itu sebagai wacana saja, sebagai bacaan saja, dengan orang yang mendalami tentang Asmaul Husna. Bagus banget. Ibu-ibu boleh kok nulis, silahkan. Ya, nulis satu saja nama Allah, sifat Allah, PR, silahkan dikerjakan. Pilih salah satu sifat Allah. Ibu-ibu pilih, terserah. Monggo, ibu-ibu mau yang mana, pilih satu aja. Dan pelajari sampai dalam. Baik yang online maupun yang offline, semua ada PR. Pilih salah satu sifat Allah dan pelajari lebih dalam. Ya, ada kitabnya atau buku yang sudah diterjemahkan, bukunya Syekh Profesor Dr. Abdul Razak hafizahullahu taala, beliau punya bukunya. Atau ada juga di YouTube Mutiara Hikmah itu ada Ustadz Hanan Yasir juga, beliau membahas di Masjid Prawiro Taman tentang kajian Asmaul Husna. Boleh. Atau ustadz-ustadz yang lain, tapi pastikan ustadz itu adalah ustadz sunnah, ustadz yang memiliki pemahaman yang benar. Karena sekalinya kita belajar tentang sifat Allah ini dengan orang yang pemahamannya bukan berlandaskan Al-Quran dan Sunnah, maka yang terjadi adalah kesalahan yang fatal. Akan ada pentakwilan. Apa itu takwil? Takwil itu adalah menyelewengkan sifat Allah dengan sesuatu yang tidak Allah kehendaki. Contoh ibu-ibu, contoh. Allah punya tangan. Ya, Allah punya tangan. Maka kita harus yakin Allah tuh punya tangan, tapi kita nggak boleh membayangkan tangannya Allah seperti apa, kaifiyahnya yang nggak boleh. Kalau kita belajar dari seseorang yang pemahamannya belum benar, maka kita akan dapatkan tangan Allah diselewengkan dengan kekuasaan, dan itu tidak benar. Ya. Jadi kita memahami apa yang ada dalam Al-Quran secara redaksi yang ada dalam nas Al-Quran itu sendiri, tapi tentunya kita tidak boleh menyamakan apa yang Allah Azza wa Jalla jadikan sifat untuk dirinya dengan apa yang ada pada diri kita sebagai manusia. Dulu ibu-ibu kami ya belajar tentang asmanya Allah, tentang sifat-sifatnya Allah, kaidahnya saja itu 1 tahun. Baru kaidahnya loh. Belum menyelami Asmaul Husna, 1 tahun. Kami pakai kitabnya namanya Qawaidul Musla. Catat aja dulu, Qawaidul Musla. Bu menawi barangkali ibu-ibu nanti belajar tentang sifat dan namanya Allah, kaidahnya. Belum belajar sifatnya, belum, kaidahnya. Atau kitabnya namanya Lum'atul I'tiqad, itu juga bagus. Kitabnya namanya Lum'atul I'tiqad. Atau tadi Qawaidul Musla, itu bagus. Kaidah-kaidah untuk mempelajari sifat dan nama-namanya Allah Azza wa Jalla. Dan kitab yang menurut saya mudah untuk kita cerna sebagai pemula dalam belajar, itu kitabnya Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Mudah untuk dicerna, bahasanya tuh ringan. Kitab yang dikarang oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala dan sudah ada terjemahan bahasa Indonesia. Ada kitab Qawaidul Musla atau Lum'atul I'tiqad. Itu kita belajar tuh tentang kaidah-kaidah untuk mempelajari sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Baik.
Dan Syekh Abdul Razak nanti PR-nya dikerjakan ibu-ibu ya. Insyaallah dikumpulkan. Nanti saya tanya ya ibu-ibu. Tapi nanti jujur kalau Selasa depan belum mengerjakan nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Saya juga nggak akan menegur nggak. Udah kerjaan belum bu? Belum, ya sudah. Kita lanjut yang sudah mengerjakan gitu ya. Hadir aja di majelis. Nanti kalau nggak ngerjain juga nggak apa-apa. Nggak ada sanksi, nggak ada. Ya, berdoa aja sama Allah, ya Allah semoga saya bukan orang yang ditunjuk oleh ustazah gitu ya. Baik. Kemudian Syekh Abdul Razak hafizahullah taala beliau mengatakan bahwa hadis ini, hadis innallaha yagharu wa ghairatullahi an ya'tiyal mu'min ma haramallah, kata Syekh Abdul Razak, hadis ini adalah hadis yang sangat penting. Kenapa? Karena di dalamnya kita bisa belajar tentang muraqabatullah. Di dalam hadis ini kita bisa belajar tentang rasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Dan ini yang dinamakan dengan ihsan. Apa bu namanya bu? Ihsan. Ihsan itu an ta'budallaha ka'annaka tarahu wa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan itu adalah kita beribadah kepada Allah seakan-akan kita melihat Allah, gitu kan ya? Padahal kita nggak melihat, tapi kita yakin Allah melihat kita. Dan orang yang sudah berada di derajat ihsan ini lebih tinggi daripada orang yang baru pada derajat iman. Orang yang pada derajat iman lebih tinggi daripada orang yang Islam. Kan dalam hadis begitu. Ada orang yang mengaku muslim, belum tentu dia beriman kepada Allah. Muslim itu belum tentu dia melakukan puasa Ramadan. Tapi mukmin, orang yang beriman itu sudah jelas dia muslim. Tingkatan yang ketiga adalah yang paling tinggi, muhsin. Orang yang berihsan ini pasti sudah tentu dia muslim dan dia mukmin. Kalau mukmin belum tentu muhsin. Ibu-ibu salat, belum tentu salat kita itu murni untuk Allah. Bisa jadi salat kita karena sesuatu yang kita inginkan. Apa itu misalnya? Kita pengen harta, kita pengen dilihat orang, ya kan? Kita pengen disehatkan badannya. Berarti dalam sholat kita masih ada sesuatu yang bukan ditunjukkan untuk Allah. Bahkan ada seseorang yang sholat, itu sholatnya cepat-cepat. Ya, sujudnya cepat, rukuknya cepat. Kenapa? Karena dia tidak merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang hamba, ya akhwat, kalau dia merasa diawasi oleh Allah, maka dia akan menjadikan sholatnya itu adalah sholat yang khusyuk. Tahu bahwa sholatnya itu lagi diawasi sama Allah. Paham apa yang ada dalam hatinya, karena Allah tuh tahu apa yang ada dalam hati kita, apa yang ada dalam pikiran kita. Maka seorang hamba ketika dia menyebut Allahu Akbar, Allah Maha Besar, sudah dihilangkan dari pikirannya, dari hatinya sesuatu yang bukan Allah. Baik itu dari dunia, baik itu dari menjemput anak-anak, apalagi ibu-ibu kalau lagi sholat, baik itu dari masakan ya. Kalau kita lagi sholat Allahu Akbar, masih nggak kita keinget dunia ibu-ibu? Hah? Nyari barang hilang, apalagi? Sudah nyari barang hilang aja. Masakan gosong gitu kan? Semua kita pikirkan. Ya menu untuk besok, ya menu untuk selagi sholat subuh, Allahu Akbar, bekalnya bekal apa ya? Tukang sayuran lewat belum? Ya. Kalau tukang sayuran lewat berarti itu yang terbaik. Ya, kita bisa menunggu tukang sayur lagi yang lewat. Ya, kan kadang kita begitu bu, sholat ya Allahu Akbar. Kenapa kok pikiran kita masih tidak di dalam sholat kita, hanya jasad kita? Berarti kita kurang ada rasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Ini PR untuk kita semuanya. Bagaimana menjadikan sholat kita itu lebih khusyuk. Masya Allah. Orang yang sholatnya itu sudah khusyuk, Masya Allah, itu nikmat, rizki dari Allah. Bahkan orang yang sholatnya khusyuk ini dia nggak akan pengen sholatnya cepat-cepat. Pengennya tuh lama. Ketika ia mengucapkan sebuah surah ya dari surah Al-Fatihah dalam Al-Quran, membacanya dengan penuh kehusyuan, tahu maknanya, maka ia akan membaca dengan lama ya. Tidak heran ketika para imam yang mengerti bacaan surah Al-Fatihah ini, ia akan mengulangi ihdinas siratal mustaqim itu 3 kali. Ya, karena memang meminta kepada Allah agar Allah berikan petunjuk jalan yang lurus.
Dan ini penting bagi kita untuk mempelajari apa-apa yang terkandung dalam bacaan-bacaan salat kita. Sudahkah kita belajar tentang bacaan salat kita, atau bacaan itu hanya sekedar sesuatu yang keluar dari lisan? Ya, di antara ibu-ibu nih yang belajar bahasa Arab, ya di antara tujuan ibu-ibu belajar bahasa Arab itu, di antara tujuan utamanya bukan hanya bisa cas-cis saja. Tapi di antara tujuan utamanya adalah untuk mengetahui arti bacaan salat, untuk mengetahui isi kandungan Al-Fatihah, untuk mengetahui apa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, apa yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Itu di antara tujuan utama kita belajar bahasa Arab. Ya. Kalau ada orang belajar bahasa Arab tujuannya sudah benar, maka Allah akan tolong. Ya, masalahnya kita kadang belajar bahasa Arab itu dengan tujuan yang salah. Apa tujuannya, Bu? Ibu-ibu belajar bahasa Arab tujuannya apa? Tujuannya biar kalau kita ke Mekah, kalau kita ke Madinah bisa bicara dengan orang Arab misalnya ya. Nah, itu tujuan yang semestinya di belakang, bukan di depan. Tapi tujuan yang ada yang harus kita kedepankan adalah agar kita bisa memahami ayat-ayat yang terkandung di dalam Al-Quran, agar kita bisa memahami apa-apa yang terkandung di dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Terakhir ibu-ibu, ya, apa yang bisa kita ambil faidah? Faidah apa yang bisa kita ambil dari hadis innallaha yaghar wa ghairatullahi, dan cemburunya Allah itu an ya'tiyal mu'min, ketika orang-orang yang beriman ma harramallah, mendatangi apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya yang pertama faidahnya adalah, ya, tadi sudah ditetapkan rasa cemburu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada penetapan isbat rasa cemburu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi cemburunya Allah berbeda dengan cemburunya makhluk. Yang kedua adalah selaknya seorang hamba meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Sudah seharusnya seorang hamba kita nih meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah, mengerjakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah. Masya Allah. Dan semua yang diperintahkan Allah itu baik untuk kita. Kenapa kita diperintahkan untuk berjilbab ketika keluar rumah? Kenapa kita diperintahkan untuk menutup aurat ketika keluar rumah? Apa maslahat manfaat untuk kita ibu-ibu? Apa maslahatnya? Apa manfaatnya? Agar kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita tidak diganggu oleh laki-laki yang memandang para wanita, ya, agar saldo pahala kita terus naik. Kita itu kadang nggak sadar ya ibu-ibu. Ibu-ibu keluar dari rumah menutup aurat, itu saldo pahala tuh naik terus tuh. Dengan syarat ibu menutup aurat niatnya untuk menjalankan perintah Allah. Tapi kalau kita menutup aurat kita niatnya biar baju kita dilihat orang lain, biar kerudung kita dipuji oleh orang lain, maka itu niatnya salah. Saldo akhirat kita nggak jadi naik. Kenapa? Karena kita sudah salah niat. Ya. Tapi kalau kita memakai kaos kaki, niat kita adalah untuk menutup kaki kita, karena itu bagian dari perintah yang disebutkan di dalam Al-Quran maupun dalam hadis, maka saldo pahala kita akan naik. Ya, jadi jangan lupa ibu-ibu kalau mau pakai baju keluar rumah, kita harus selipkan niat bahwa kita sedang menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sekalinya ibu-ibu keluar ke rumah, dari rumah untuk menuntut ilmu 1 jam, 2 jam, 3 jam, maka Masya Allah saldo pahalanya terus naik. Masya Allah, Masya Allah. Dan ini kata laki-laki, ini sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh kaum laki-laki. Ya, jadi seorang wanita muslimah yang menjaga dirinya, sampai ketika kita menjaga diri loh Bu. Menjaga diri maksudnya kita tidak bermudah-mudahan dengan laki-laki yang bukan mahram kita. Kita berusaha menjaga diri, itu ibadah. Tapi kita nggak sadar kan? Itu ibadah seorang muslimah. Ketika kita menundukkan pandangan, ya keluar dari rumah kita menundukkan pandangan, tidak diumbar pandangan kita, itu juga ibadah. Naik lagi saldo pahala kita. Jadi seorang muslimah itu sebenarnya lebih mudah untuk mencari pahala. Bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, tapi banyak yang dia lakukan, baik itu dalam rumah maupun di luar rumah.
Ketika dia keluar rumah, dia tidak memakai parfum dengan niat apa adanya larangan dari Rasulullah SAW ketika dia menyemprotkan parfum, kemudian terciumlah bau parfumnya oleh segolongan laki-laki, maka dia tidak mencium bau surga. Ketika dia melakukan itu, maka sesungguhnya saldo pahalanya naik. Masya Allah. Ketika ia tahu bahwa seorang wanita muslimah, misalnya contohnya memakai baju yang tidak terlihat lekak-lekuk tubuhnya, tidak carang, dan itu bagian dari perintah Allah, ia lakukan itu, maka saldo pahalanya naik. Masya Allah. Jadi gampang banget mencari pahala itu bagi seorang muslimah. Ketika dia tahu nih ya, mengatakan perkataan yang buruk kepada temannya itu dosa, ya, nyinyirin temannya itu dosa, dia tahu tidak mengucapkannya, dia tahan untuk tidak mengucapkannya, maka sesungguhnya dia sedang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kan ada tuh Bu, kita bisa marah tapi kita tahan. Kita bisa ngomong tapi kita tahan. Ya, itu bagian dari ibadah yang kadang kita nggak sadar. Masya Allah. Jadi hati-hati. Nasihat untuk diri saya dan teman-teman semuanya, yuk mulai kita hati-hati dalam berucap, mulai hati-hati dalam memandang, mulai hati-hati dalam mendengar. Karena Allah itu zat yang maha mengawasi diri kita semuanya. Jangan pernah kita merasa bahwa kita bisa bermaksiat di buminya Allah. Seorang ulama ketika ditanya, saya lupa ulamanya tapi ini sahih ya, bahwa ketika dia ditanya, di manakah saya bisa bermaksiat? Ya, maka kata ulama ini syaratnya adalah engkau bermaksiat jangan di buminya Allah. Di mana bermaksiat jangan di buminya Allah? Semua ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, karena orang yang bermaksiat itu bisa mengundang murkanya Allah. Ibu-ibu pernah tahu nggak apa namanya dusun apa yang kena adabnya Allah itu? Yang diceritakan oleh Ustadz Abdullah Zain itu apa? Dusun apa? Apa namanya? Legitan jidah. Lega apa legi? Ya begitulah tantanan gitu ya, legitan apa legetan. Itu coba ibu-ibu dijadikan itu ibroh. Itu terjadi bukan di luar negeri loh, itu terjadi di Indonesia. Apa kisahnya ini dijadikan ibroh? Kisahnya apa? Kata Ustadz, ya, dan ini disampaikan oleh Ustadz Abdullah Zain ya di videonya ya di YouTube itu, dan mungkin ada juga Ustadz yang menyampaikan. Jadi itu terjadi di sebuah desa yang mana di dataran tinggi ya, di mana di desa itu hobinya orang-orang yang ada di desa itu hobinya adalah minum minuman keras, hobinya adalah main perempuan, hobinya adalah judi. Nah, biasanya kalau orang yang di gunung atau di dataran tinggi kan itu sudah menjadi suatu yang biasa, ya. Maka ketika suatu malam, ya, mereka masih, padahal katanya di situ tuh benar-benar nikmat Allah curahkan begitu banyak kepada mereka. Ya, hasil panennya melimpah, masya Allah, sayurannya seger-seger. Tapi justru dengan nikmat yang Allah berikan mereka bermaksiat kepada Allah. Maka kata di dalam cerita itu ya, ketika orang-orang pada masuk ke dalam, ya, mereka mendengar suara yang sangat besar, ya, suara yang sangat keras, dan dikira oleh orang-orang itu ada longsor. Tapi ternyata tidak ada longsor, tapi apanya yang bergeser? Gunungnya bergeser. Di pagi hari lihat kok gunungnya bergeser, dan orang-orang yang ada di sekitar itu udah lenyap ya di desa itu, dan akhirnya desanya sudah nggak ada. Lihat, dan itu terjadi di Indonesia. Siapa yang mampu menggeser gunung, Bu? Allah. Masya Allah. Jadi harap takut ibu-ibu, berdoalah kepada Allah. Ini kita ini, ya Allah, saya merinding ya. Di Jogja ini kan saya sudah pernah cerita, di Jogja ini lagi banyak sekali toko-toko minuman keras ya. Sudah banyak diskotik, sudah banyak, ya Allah. Tinggal kita berdoa kepada Allah, ya Allah jagalah Yogyakarta yang tercinta ini. Karena kalau kita nggak berdoa, apalagi misalnya orang yang berilmu tersebut tidak mau beramar ma'ruf nahi mungkar, ketika terjadi sebuah kemaksiatan di dalam negeri itu, di dalam daerah itu, maka sesungguhnya semua orang yang ada di daerah tersebut terkena dampak dari murkanya Allah Subhanahu wa taala. Bu, ibu-ibu tahu apa terakhir berita yang kita hari ini terjadi? Ternyata di timur itu berarti kita termasuk Indonesia ini, itu lagi sedang banyak-banyaknya maksiat. Di barat sana
di barat, di belahan bumi Allah yang lain, seperti Spanyol, Chechnya, Inggris, itu sekarang yang sedang terjadi hari ini adalah banyaknya orang masuk Islam berbondong-bondong. Banyaknya para mu'alaf yang mulai pengen tahu Islam dan pengen lebih mengetahui Islam dan masuk Islam. Kita sudah tahu bahwa Islam akan jaya kembali. Dan Islam akan berjaya di sebuah tempat yang dinamakan dengan Spanyol, atau bahasa Arabnya itu apa? Spanyol itu? Asbania, bukan Albania, bukan Albania. Ada kok, Rasulullah SAW pernah menyebutkan dalam sebuah hadis bahwa Islam itu akan kembali berjaya. Yang pertama sudah terjadi di Konstantinopel yang Muhammad Al-Fatih. Yang kedua nanti akan mulai berjaya dimulai dari Spanyol itu. Masya Allah, Asbania namanya. Dan hari ini ibu-ibu sudah ada banyak kejadian di mana di Spanyol itu banyak orang berbondong-bondong masuk Islam. Lihat. Sedangkan di bumi belahan lain di timur ini orang-orang sedang banyak dirusak oleh Allah Subhanahu orang-orang banyak dirusak oleh orang-orang yang tidak suka dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka saatnya kita berdoa kepada Allah agar Allah menjaga kita semuanya, menjaga anak keturunan kita dari berbagai macam kerusakan yang ada di muka bumi ini. Semoga Allah Azza wa Jalla menyayangi kita. Semoga Allah Azza wa Jalla tidak menenggelamkan bumi ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa dari saudara-saudara kita yang sedang bermaksiat kepada Allah, dan Allah kembalikan kepada jalan yang lurus. Kita doakan saudara-saudara kita yang sedang bermaksiat, jangan kita nyinyirin, tapi kita doakan. Semoga Allah berikan hidayah. Semoga Allah kembalikan mereka ke jalan yang benar. Semoga Allah Azza wa Jalla menjaga kota Yogyakarta pada khususnya, dan kota-kota lain di negara kita yang tercinta ini. Semoga Allah perbaiki pemimpin negara ini. Allahumma aslih wulatu umurina. Dan ini adalah doa yang sangat penting. Kita meminta kepada Allah kebaikan dari pemimpin kita. Kita tidak pernah tahu ya akhwat, kapan hidayah Allah itu akan Allah datangkan kepada pemimpin sebuah negeri. Daripada kita nyinyirin, daripada kita ngomongin, daripada kita jelek-jelekin, lebih baik kita mengangkat tangan kita dan kita doakan semoga Allah Azza wa Jalla memperbaiki kehidupan para pemimpin negeri kita dan memperbaiki negeri yang tercinta Indonesia Raya. Ya, amin, Allahumma amin. Baik, itu yang bisa saya sampaikan ibu-ibu. Kurang lebihnya saya memohon maaf jika ada kesalahan, jika ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.